Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam macul, salam sejahtera teman-teman sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 25 Desember 2025. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari Natal buat yang teman-teman kita yang merayakannya. Sukses terus. Teman-teman sekalian, hari ini kita mau cek kondisi pohon alpukat kita ya. Yang mana di hari ini adalah hari Kamis yang harus kita bersih-bersih nih sedikit. Bersih-bersih sedikit di sini, di mana area saya sudah mulai rumputnya mulai tinggi ya. Mulai tinggi rumputnya, dan kita juga sudah mulai ada namanya penyemprotan herbisida. Teman-teman sekalian, mari kita cek kondisi pohon alpukat saya. Ini adalah pohon alpukat yang mana saya kira tidak akan hidup dan tidak ada berkembang. Berbeda dengan teman-temannya ya. Ini usianya 2 tahun. Usia 2 tahun, ini kenapa stagnan? Dikarenakan kondisi perairan di kebun saya awal-awal itu tidak baik. Kondisi sekarang ini tingginya sekitar hampir 2 meter. Oke, bisa dilihat teman-teman, ini seperti ini ya. Saya potes pucuk untuk mempercepat pembesaran batang serta memperbanyaknya batang. Sini sistemnya makin banyak ranting itu makin banyak calon buah, itu yang kita harapkan. Oke, kita cek ke yang lain. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ini pohon alpukat Miki yang mana kondisinya sangat genjah ya. Ini bisa dilihat teman-teman, saya menggunakan sistem gulutan yang mana agar airnya itu tidak tergenang di area tersebut sehingga menyebabkan busuk akar. Ini saya buat drainase juga ya, sehingga airnya mengalir dengan lancar. Ini bisa dilihat teman-teman, kondisinya seperti apa. Kondisi pohon alpukat di sini bisa dibilang terubusnya banyak ya. Terus tidak mati-mati, tidak stagnan, yang mana setelah saya menggunakan pengairan secara berkala di masa-masa awal-awal menanam. Awal-awal menanam itu adalah masa-masa kritikal ya, hingga 1 tahun usia. 1 tahun itu kritikal banget teman-teman. Itu nggak bisa kita seenaknya, karena jika kita tidak memberikan perawatan seminggu sekali saja, itu mengakibatkan efeknya itu stagnan, terus pohonnya kecil, batangnya mati. Nah, itu dia yang kita takutkan. Jika udah melebihi 1 tahun, sangat genjah teman-teman ya. Kalau udah melebihi 1 tahun, ya pertumbuhannya seperti ini ya, genjah banget. Nah, yang ini juga sama. Nah, ini kan mulai menempel ya. Jarak tanamnya di sini udah 5 meter ya, cuma nempel. Seperti ini aja teman-teman ya perawatannya. Nah, ini biar ada jarak sedikit. Nah, biar agak terang ya.
Jadi tidak bersentuhan. Tanaman kita tuh tidak bersentuhan. Nah, ini sedang berkembang ya, sedang berbunga lebat. Semoga saja menjadi buah. Nah, ini juga saya potong ya, saya potong dikarenakan ke wilayah orang, ke kebun orang. Kasihan nanti mana dan tidak terawat maksimal kalau misalnya dahannya lari ke kebun orang. Nah, ini saya potong, tadinya ke sini. Ini juga lagi berbunga ya teman-teman. Juga sama, sudah dipotong. Nah, ini jika kita menggunakan pengairan yang baik, itu pertumbuhannya enak dilihat ya teman-teman, enak dilihat. Oh, bisa dilihat, enak dilihat nih, dalam artian pesat pertumbuhannya, sehingga harapan kita itu ada rasa kepuasan tersendiri dalam menanam. Maka minta tolong sama teman-teman, sama sesama teman-teman pemula ya, diperhatikan pengairan di pohon alpukat, karena itu kritikal. Pemupukan banyak pun tidak akan efektif jika pengairannya kurang baik. Pengairan kurang baik itu dikarenakan apa? Pupuknya akan menguap. Karena apa? Karena tidak ada pengenceran. Pengenceran itu kan oleh air ya. Nah, setelah encer itu dapat dihisap oleh akar-akar halus di bagian luar tajuk. Ya, teman-teman. Jadi kita yang harus kita perhatikan itu yang simpel-simpel aja, kayak macam drainase, pengairan, kayak gitu. Kalau pupuk, jujur aja, kalau pupuk itu tambahan ya, karena tanah kita itu banyak unsur haranya. Nah, jika unsur hara berkurang, barusan kita pupuk. Nah, itu aja. Kenapa bisa ngelihat dari daun? Nah, bisa dilihat teman-teman. Ini sedang berbunga ya, semoga aja jadi buah. Di sini perkembangannya cukup baik ya, perkembangan cukup baik nih, dalam artian saatnya musim berbunga ya berbunga kayak gitu ya, saatnya terubus ya terubus, terus pembesaran batangnya iya. Dan lagi saya harus catatan ya buat teman-teman, jangan dibiasakan dipaksa pohonnya masih kecil untuk berbuah. Kalau untuk tambulabot hiasan iya ya, iya. Tapi kalau misalnya untuk kebun, ya mohon maaf, itu sangat kritikal. Kebunnya, pohonnya nanti tidak akan kuat. Dan lagi pohonnya itu akan menghasilkan buahnya yang kecil-kecil. Jadi jangan dipaksakan. Tetapi jika batangnya sudah besar, boleh kita beri booster. Dan lagi ya minimal okulasi itu sekitar 2 tahun sampai 3 tahun barusan dapat berbuah. Nah, contohnya yang tadi berbunga itu di kisaran 2 tahun ya teman-teman. Jadi bersabarlah buat investasi masa depan. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Yang ini juga sama, ini mulai berbunga. Ini infonya aligator. Ini sangat banyak rantingnya, semoga saja calon-calon bunganya dapat
jadi buah. Jadi teman-teman sekalian, faktor utama di kebun saya ini dipengaruhi oleh sinar matahari, air, serta pengontrolan secara berkala. Untuk pemupukan pun secara berkala, tapi tidak overdosis atau tidak terlalu banyak, sekedarnya aja tapi konsisten. Nah, konsisten di sini dengan saya sendiri, saya membuat catatan perbandingannya berapa untuk berapa tiap pohonnya, seperti itu. Agar pemupukannya itu merata. Merata itu bukan semuanya sama ya. Semuanya sama itu tidak baik, karena pohonnya ada yang kecil ada yang besar di tempat saya. Jadi takarannya, misalnya pohon yang kecil ini ya 2 sendok makan, yang ini setengah kilo 250, kan beda-beda ya teman-teman. 250 gram maksud saya. Jadi bisa dibilang kita harus fokus dalam bertani. Bertani itu nggak ada namanya setengah-setengah, harus total, harus namanya kontrol lapangan, bukan tanam tinggal ya. Bisa dilihat teman-teman, ini pohon alpukat saya ya, yang dikiranya akan mati, tetapi alhamdulillah batangnya cukup lumayan besar. Salam macul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani-petani muda tetap optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.